Pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi tim reformasi tata kelola migas untuk menghentikan impor bahan bakar minyak jenis premium atau RON 88. Menghapus premium diyakini bisa mengurangi praktek kartel di industri migas. Seperti apa untung ruginya jika premium dihapus dan Pertamax menjadi BBM bersubsidi? Akankah bisa menghemat anggaran atau justru memboroskan anggaran? Mungkinkah opsi penghapusan premium dengan menjual Pertamax tanpa subsidi bisa diterapkan? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Bapak Naryanto Wagimin. Pak Naryanto, terima kasih telah hadir di Studio Berita 1. Dan juga di sebelah saya ada pengamat ekonomi, Bapak Ihsan Mojo. Pak Ihsan, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Kita ke Pak Naryanto langsung nih. Pak Naryanto, reformasi ataupun tim reformasi Tata Kelola Migas mengajukan rekomendasi mengenai penghapusan RON 88 atau mungkin kita lebih mengenainya dengan bahan bakar premium seperti itu. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan adanya rekomendasi ini? Sebetulnya kan kebutuhan kita itu 1,6 juta ya. Kapasitas kilang kita yang ada itu 1 juta. Nah itu pada level 800 saat ini. Sehingga 800-nya kan import, 50% import. Nah import itu tim kan tidak ngomong menghilangkan RON 88, tidak ngomong. Hanya prosesnya RON 88 RON 92 karena RON 88 di pasaran ASEAN itu tidak ada, Asia Tenggara tidak ada. Sehingga kalau dipakai MOP 92. Nah 92 di blendingnya di luar. Ini maksudnya tidak membicarakan mengenai penghapusan RON 88. Jadi apa sebetulnya yang dibicarakan oleh rekomendasi tim reformasi tata kelola migas? Itu bagaimana itu proses di luar itu dipotong gitu. Kalau tangan saya tuh, karena kilang kita tetap memproduksi RON 88, nggak ada. 88 tetap. Jadi bukan karena kemudian impor dari RON 88 dihapus dan kemudian... Bukan gitu. Kita punya kilang itu produksi RON 88, 50%. 50%-nya itu dijual di Singapura, di Cloud. Itu 92 semua. Ngapain kita mau proses ulang gitu. Oke. Jika kemudian kita ingin fokus pada penggunaan RON 92 atau mungkin dikenal dengan bahan bakar Pertamax, tapi apakah kemudian kilang kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga supply dan juga demand-nya bisa balance? Nah itu yang bertahap. Kalau kasus itu Menteri Keuangan benar bertahap membenahi kilang. Karena Pertamina juga punya opsi mengupgrading kilang atau membangun yang baru. Saat ini kondisi kilang seperti apa dan kapasitasnya bagaimana? Kapasitas 1 juta, tapi yang optimal itu 800. Itu produksi RON 88. Apakah Pertamina mau dimatikan? Kan kalau kita jadi 92 kalau ada subsidi. Itu. Oke, diklarifikasi ulang Pak Naryanto. Jadi artinya rekomendasi dari tim Tata Kelola Migas Anda sebagai wakil ketua timnya ini seperti apa? Apakah RON 88 dihapuskan atau dikurangi jumlahnya atau bagaimana? RON 88 kita konsekuen dengan produksi kilang kita. Itu. Artinya nanti hanya tetap prosesnya akan ada di luar itu. Jangan sampai lah 88 harus dikasih nafta, HOMC segala macam. Itu kan jadi mahal. Oke, Pak Ihsan Mojo tanggapannya. Jadi ini benar, ini masuk akal dan saya dukung 100% karena memang tadi kan seperti diceritakan bahwa kita memang produksi RON 88, tapi kan selama ini karena kekurangan Pertamina mengimpor dari luar yang dilalah ternyata RON 92 sebenarnya yang jauh lebih mahal dari produksi lokal yang 88 dan perlu diproses di Singapura kalau saya dengar ya, diproses di Singapura supaya jadi 88 kemudian diimpor lagi ke Indonesia. Jadi ya itu benar Pak Naryanto tadi bahwa kita impor yang lebih mahal tapi yang lebih mahal ini diproses lagi supaya jadi turun ke bawah dan malah jadi biaya tambahan gitu loh. Nah ini jadi tidak, kalau saya lihat Pak Naryanto tidak ada sama sekali sebenarnya keinginan untuk menghapus RON 88 ya. Nggak ada. Tapi kenapa wacana yang di luar yang saya dengar penghapusan premium? Spirit dari kemudian rekomendasi ini adalah untuk membatasi kartel seperti itu dengan kemudian RON 88 dihapuskan seperti itu jika wacananya memang seperti itu Pak Naryanto. Bukan jadi gini, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi bukan penghapusan premium sebenarnya, tapi coba penghapusan impor. RON 88, premium tetap ada kan orang-orang ketakutan sekarang ini karena takutnya kalau misalnya RON 88 nggak ada,
merek dagang premium juga berarti nggak ada. Padahal kan belum tentu begitu kan, belum tentu begitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dipersoalkan dong. Jadi yang klarifikasi adalah RON 88 tetap akan ada ataupun premium tetap akan ada di Indonesia, tapi kemudian impornya yang dihapuskan seperti itu. Jika saat ini impor 800.000 barel seperti itu ya Pak ya, ini yang kemudian akan dihapuskan seperti itu. Ini kan spiritnya adalah untuk membatasi ruang gerak kartel seperti itu. Bagaimana Pak? Itulah sementara kan waktu tim reformasi itu berbicara, kenapa proses di luar pakai HM, HO, MC, tambah ini. Itulah akhirnya kayak nafta dikirim keluar, dikirim dalam seperti biaya tinggi. Itulah yang dipotong oleh tim. Sehingga subsidi itu rumusnya jadi sederhana, MOP tambah alfa aja. Karena kemudian impor dari RON 88 sendiri tidak ada harga acuan di pasaran seperti itu ya Pak? Enggak ada, adanya 92. Dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang kemudian selama ini mengimpor. Besar harusnya kan dapat diskon menurut Pak Faisal. Ini tidak. Oke, tapi ini kemudian artinya impor RON 88 dihapuskan, tapi RON 88 tetap ada. Artinya kemudian barang yang ada saat ini tentunya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti itu kan Pak? Nah itu artinya apakah kemudian impor dari RON 92 justru akan meningkat? Itulah pemerintah konsultasi dengan Pertamina karena yang akan bangun kilang, punya kilang itu Pertamina. Apakah Pertamina mau upgrading atau membangun kilang baru itu diserahkan ke Pertamina. Ini belum dapat infonya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan lagi Bapak-bapak, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.